Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat selalu ya. Selalu semangat. Oke, menjelang akhir semester ya. Oke, sesuai dengan perbincangan kita beberapa hari yang lalu melalui WA dan bertemu langsung, lalu setelah pertemuan kita awal yang lalu kita telah membahas tentang kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan dalam rangka coaching supervisi akademik. Nah, pada hari ini sesuai dengan perbincangan kita kemarin, kita sudah masuk ke tahapan observasi kelas. Oke. Kemarin Bu Selvi sudah memberi gambaran ke Ibu tentang hal-hal yang sudah dipersiapkan ya, seperti RPP dan lain sebagainya. Oke, langsung saja Bu Selvi. Sebelumnya Ibu mau minta maaf karena proses ini dilalui dengan proses perekaman. Nah, ini hanya digunakan untuk tahapan laporan pribadi saja sebagai proses dokumentasi. Oke, bersedia ya? Bu Selvi juga rekam ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya agar Bu Selvi ketahui, kegiatan pertemuan praobservasi kita ini punya tujuan khusus. Karena biasanya kan orang mau supervisi itu identik dengan evaluasi biasanya ya. Nah, dalam tahapan ini Ibu ingin menggiring pemikiran Selvi untuk supervisi itu bukan suatu proses penilaian, tapi proses pengembangan, ya, perbaikan, pengembangan diri Selvi sendiri sih. Ibu hanya bersifat untuk memimpin saja. Nah, jadi tujuan pre-observasi ini supaya nanti pada saat observasi di kelas Selvi merasa nyaman. Nah, jadi kalau selama ini kan didatengin observasi itu deg-degan, nanti dicari kesalahan. Nah, di sini Ibu bukan mencari kesalahan, justru Ibu ingin tahu, menggali potensi profesional Selvi sebagai seorang pendidik khususnya. Oke, Bu Selvi, belum observasi, nanti yang mau kita observasi kelas berapa? Kelas 11 IPA 1. Kelas 11 IPA 1 ya. Materinya apa tuh Bu Selvi? ke sistem regulasi, mengenai struktur dan fungsi sel pada sistem regulasi. Oke, jadi kita ke sistem regulasi ya. Sistem struktur regulasinya tentunya pembelajaran biologi ya. Oke, langsung saja ke praobservasi ini. Besok kan kita rencananya mau observasi kelas nih. Jadi di praobservasi ini Ibu ingin memberi beberapa pertanyaan dalam percakapan kita ini berkaitan dengan sekelumit rancangan-rancangan Bu Selvi yang akan digunakan di pembelajaran kita pas besok. Oke. Bu
tujuan pembelajaran kita ini apa? Untuk supaya peserta didik bisa menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, di mana nanti pada akhirnya siswa itu bisa mengetahui apa saja struktur yang menyusun daripada sel sistem saraf. Jadi menganalisis sistem dari selnya berarti ya, struktur sel itu, selnya, fungsi bagiannya. Itu tujuan pembelajarannya. Di sini dalam mencapai tujuan pembelajaran ini ada tentunya ada beberapa area-area perkembangan yang hendak Selvi capai. Nah, Ibu ingin tahu area pengembangan yang akan dicapai dari tujuan tadi, dan nanti ada tahapan pembelajaran di kelas berkaitan dengan hal-hal yang akan nantinya Ibu jadikan tumpuan saat pengamatan observasi kelas yang akan dilakukan Ibu besok terhadap pembelajaran Ibu Selvi di kelas. Nah, area pengembangannya yang mana yang mau dicapai? Titik-titiknya. Ada materi itu ya Bu? Ya, pada proses pembelajarannya ini gitu ya. Yang besok tuh kira-kira saya tuh mau diamati area pengembangan saya tuh di bagian ini ya. Jadi sudah disiapkan dalam bentuk LKPD, lembar kerja, yang sudah dirakit sedemikian rupa yang bisa, dimana peserta didik itu yang pertama bisa mendefinisikan sistem saraf itu apa sebenarnya. Kemudian struktur daripada sel sistem saraf, di mana bisa disajikan dalam bentuk tabel bagian-bagian daripada sel saraf. Kemudian ditugaskan untuk mereka bagaimana mendeskripsikan bagian sel saraf itu dan fungsinya apa saja. Oke, itu jadi area pengembangan di sini yang mau dicapai itu dalam jangkauan LKPD ya. Selain itu di area yang mau dicapai ini mungkin ada model atau yang Direncanakan itu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana pada tahapannya itu nanti mulai dari simulasi, problem statement, data collection, data processing, sampai ke generalization. Jadi peserta didik itu bisa mampu menganalisis dari setiap bagian fungsi sel pada sistem saraf. Kemudian juga akan disajikan video berupa struktur dan fungsi sel saraf yang pada akhirnya itu nanti juga siswa bisa melihat, oh ternyata ini yang dimaksudkan sel saraf itu beserta dengan bagian-bagian. discovery learning. Jadi ada nanti pencapaiannya ini area pengembangannya kepada medianya ya, media video. Kemudian ada LKPD ya. Selain itu mungkin di area pengembangannya selain discovery learning ada sesuatu yang bisa nanti kita kembangkan pada saat observasi Bu Selvi di konteks ini pembelajarannya, atau dan mengenai mekanisme diferensiasi dan lain sebagainya. Ya, sudah dituliskan yang dimaksudkan pembelajaran diferensiasi, di mana ada opsi KSE kemarin ya. Oke. Ada KSE. Di sini sudah dibuat berupa diferensiasi proses, proses ya. Diferensiasi produk. Oke, jadi ada pembelajaran diferensiasi ini juga ya, berarti di rancangan Bu Selvi ada proses dan produk. Ini udah bagus sekali sih, saya bisa bayangkan nanti bagaimana Bu Selvi di kelas karena sudah ada tahapan, ada video, ada proses diferensiasi. KSE-nya sudah masuk ya. Semua aspek KSE yang akan dicapai. Hanya tidak semua Bu, hanya sampel KSE yang akan dikerjakan, ada memahami nilai diri sendiri, kemudian KSE berkomunikasi dengan efektif, kemudian KSE kerjasama dengan tim, berikut dengan pemecahan masalah. Oke, udah banyak itu sih sebenarnya KSE-nya ya. Jadi udah masuk beberapa aspek itu. Berarti area pengembangan kita yang akan Ibu telah diobservasi kelas besok di bagian itu ya Bu Selvi akan
itu untuk area pengembangan, ibu sudah bisa memahami dan ibu bisa membayangkan di sini sudah iya discovery-nya gimana, sintaksnya besok, tinggal kita lihat mudah-mudahan tujuan yang pembelajaran yang ingin dicapai itu tercapai. Oke, ini kemudian strateginya yang dipersiapkan apa? Strategi besok ya Bu. ya. Yang ada di pemikiran Iya nggak apa. yang pertama itu ya pendekatan dulu pada siswa, Pendekatan. supaya muncul minat, motivasi bagaimana supaya dia bisa aktif pembelajaran dari awal sampai ke akhir pembelajaran. Oke, pasti strateginya di pendekatannya untuk memunculkan ya, karena saya yakin materi ini agak kompleks ya. Nggak apa-apa, tapi ini tentunya Bu Selvi kayaknya ada tantangan sendiri ya dalam ini, Dan juga ini sifatnya yang hafalan. apa. Jadi, nah dengan melihat karakter materi seperti ini, kekuatan yang dimiliki Bu Selvi untuk mencapai tujuan itu apa tuh? Iya, tadi kita ambil strategi kekuatan. Iya, saya yakin lah. Pasti ada ya Bu. Iya, mana tahu itu Sebenarnya belum pede Bu kalau Belum. membicarakan masalah Iya. kekuatan. Tapi yang jelas ya itu tadi lebih aktif pada siswa yang PDKT tadi Bu. Oke, kekuatannya begitu ya. Gimana caranya mereka itu bisa menerima dengan lapang dada gitu ya. Oke, bagus itu. Mereka juga bisa berinovasi mengenai materi yang tadi sampaikan. Itu udah suatu nilai positif dari Selvi yang bisa ibu tangkap, karena memang kita mau bikin nyaman anak. Iya. Bisa anak itu terbuka pemikirannya itu ya kita yang membuat mereka. Iya, nah itu sudah. Nah, kira-kira ini udah terbayang ada hambatan nggak? Hambatan ya, mungkin di awal itu Bu ya, saya tuh udah pelan-pelan memisahkan, melakukan pendataan antara murid yang lamban dengan yang cepat. Oke, sudah barangkali ya. nanti ya, barangkali hambatan bagi peserta didik yang lamban itu. Oke. Ya, gitu. Jadi bisa jadi ya strategi yang akan diberikan itu tidak sama bagi mereka. Bagus, berarti sudah masuk diferensiasinya. Jadi hambatan tadi mencoba untuk yang ada lambat cepat itu, tapi sebenarnya akhirnya menjadikan sesuatu kekuatan pada Selvi ini muncul. Kadang memang hambatan itu bukan jadi hambatan lagi, sebenarnya itu kekuatan bagi kita. Iya, kekuatan anak, kekuatan bagi kita. Oke, itu saja ya untuk apa observasi ini. Mudah-mudahan besok di tahapan observasi bisa berjalan dengan lancar posisinya, dan titik ibu hanya disesuaikan dengan apa yang Bu Selvi mau tadi, area pengembangan yang cepat. Itu dulu Bu Selvi, sampai ketemu besok pagi di kelas dalam tahapan observasi. Kemudian sudah usah nanti kita bikin schedule lagi untuk pasca observasi supaya kita sama-sama mengadakan proses refleksi. Terima kasih Bu Selvi atas waktunya. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Alhamdulillah.
silakan seperti biasa buat catatan sendiri. Andaikan tidak paham dengan kalimat ibu apa yang ibu sampaikan, ya kamu buat catatan kecil di buku catatannya masing-masing. Video yang di share di grup berbagi. Itu videonya singkat ya, cukup 1 kali, 2 kali boleh. Gratis ya? Ada bang? Berbagi, kasihan bersama, peduli Haida. Perhatikan di situ ya. Di menit, di detik 34, mulai detik 34 nonton ya. Ada akson, nah itu akson. Oke, perhatikan akson, boleh di pause kan ya. Akson di detik 45, yang mana yang akson ya, ya. Ini ibu sudah buat rangkumannya dari struktur sasaran, fungsinya, ya cara bekerjanya sudah dirangkum dalam lembar kerja. Silakan kamu selesaikan. Durasi waktu 15 menit ya. Dan tambahkan yes. Ya, jadi ngomongnya saya ketawa. Nomor 1 adalah dendrit, yang kedua nukleus. Ada yang buat nukleolus? Ya. Jadi yang tepat itu yang ditujukan adalah nukleus. Yang ketiga badan sel. Yang keempat akson 5, myelin 6, ya. Yang ketujuh nah, penjelasan dari setiap bagiannya. Yang pertama ada badan sel atau disebut dengan perikarion. Rehan, apa yang bisa Rehan deskripsikan? Kemudian fungsinya apa dari badan sel tadi? merupakan sasaran yang besar yang dibentuk seperti ini. Bagaimana kabarnya Bu Selvi pagi ini? Sehat, luar biasa. Oke, ya kelihatan ceria ya pagi ini di Jumat cerah ini kan kita ngomongnya. Kabarnya baik ya? Kabarnya baik-baik aja, cerah ceria. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita beberapa waktu yang lalu setelah tahapan praobservasi, kemudian kita masuk kelas kemarin sebagai tahap observasi. Nah, pada hari ini kita menempatkan diri untuk tahapan pasca observasi. Oke, udah siap Bu Selvi ya? Siap. Oh iya, semangat selalu ya. Oke. Untuk awal ini saya ingin kembali ke observasi tadi kelas yang lalu. Setelah saya melihat Bu Selvi dalam proses pembelajaran di kelas 12 IPA 2 ya, 11 IPA 2 ya, 11 IPA 2.
bagaimana perasaan Bu Selvi setelah melaksanakan proses pembelajaran di beberapa waktu yang lalu? Yang saya rasakan pertama grogi, ya, Iya. karena pernah ada senior termasuk di belakang memperhatikan saya dari awal pembelajaran hingga ke akhir pembelajaran. Tapi saya senang, ya, harapannya dari kegiatan observasi kemarin itu ada semacam evaluasi buat saya, karena saya sadar pembelajaran yang saya kerjakan itu tidak sebagus mungkin yang diharapkan oleh ibu seperti itu. Mungkin untuk saya sih bagus-bagus saja Ya. karena itu saya melihat udah memang kinerja Bu Selvi Ya. sudah maksimal sekali dalam proses menuntun lah belajar. Yang dikerjakannya serasa sudah itu yang terbaik yang diberikan. Jadi udah memang kekuatan positif dari Bu Selvi udah dikeluarkan semua Iya. kemarin ya, karena di sisi grogi kemudian lama-lama itu jadi pola suatu kesenangan karena Akhirnya diadaptasikan. diadaptasikan. Oke, nah itu lalu kira-kira kita pagi ini di tahap fase observasi ini apa yang Ibu Selvi inginkan dapat dari percakapan kita? Intinya adalah perbaikan, ya, perbaikan kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi, refleksi seperti itu, Bu. Jadi untuk berikutnya pembelajaran yang akan saya terapkan itu lebih baik lagi. Jadi mana kelas itu anak lebih termotivasi, kemudian minat untuk belajarnya ada, seterusnya seperti itu. Jadi tujuannya untuk ya pengembangan pribadi Iya. Ibu Selvi sesuai dengan apa yang sudah dialami dan dikerjakan. Sudah dikerjakan. Jadi Sehingga pembelajaran itu lebih bermakna, lebih menyenangkan, gitu. Oke, itu titik dari percakapan kita ini ya Bu Selvi ya. Oke, nah kita kembali ini mengenang proses pembelajaran beberapa waktu yang lalu di kegiatan observasi. Saya ingin dengar nih dari statement Bu Selvi sendiri, apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana? Kalau dibilang sesuai, saya rasa belum. Ya, masih banyak sekali kekurangan, terutama kesiapan saya dalam media belajar. Jadi tidak sepenuhnya di situ saya ada kegiatan untuk melihat video pembelajaran. Saat dikerjakan itu saya hanya share link dari YouTube mengenai struktur sel neuron kemarin saya saraf. Jadi anak-anak itu melihatnya dari video HP-nya masing-masing. Menurut saya itu kurang efektif ya, karena tidak sepenuhnya terpantau anak-anak. Ya, bisa jadi mereka ya ada kesempatan untuk melihat apa ya kegiatan yang lain di luar kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Jadi ada sudah berjalan, tetapi ya namanya dalam suatu proses ya Bu ya. Tapi tidak masalah. Nah, karena di awal tadi Bu Selvi sudah menyatakan diri untuk proses tujuan kita di percakapan hari ini tuh ke arah sana. Oke, kemudian selanjutnya masih sesuai dengan rasa Bu Selvi pada saat observasi kemarin di pembelajaran dikelar. Nah, hal-hal apa saja yang sudah memang Bu Selvi upaya lakukan saat pembelajaran itu yang sesuai dengan kemarin di area pengembangan yang kita bicarakan di tahapan observasi. Kemarin saat pembelajaran itu saya merakit semacam lembar kerja, ya, di mana lembar kerja itu yang saya buat itu seefektif, seefisien mungkin. Bagaimana nanti pada akhirnya materi yang saya sampaikan itu cepat direkam di memori siswa. Karena memori ya. Melalui lembar kerja yang menurut saya ya sederhana itu, kemudian juga mengaplikasikannya itu sesuai dengan kemampuan siswa. Mungkin bisa di kemarinnya area pengembangan lain mungkin bisa Ibu ceritakan lagi sudah sesuaikah gitu kan kemarin banyak kita ya. ada KPD, selain itu Ada kemarin ya video ya Bu. Video pembelajaran itu juga menurut saya kurang
kurang apa ya, tampilannya. Jadi bagusnya itu lagi kalau menurut saya ya Bu, melalui media in focus. Jadi semua mereka itu bisa terfokus melihat, jadi tidak ada kesempatan melihat di HP itu melihat yang lain-lain. Jadi biar lebih terpantau. Iya, ya, gitu. Oke, kalau model pembelajarannya kemarin udah terpenuhi ya? Kalau menurut saya 85% begitu. 85% ya kalau ngambil ranknya ya, Iya, 85%. Semuanya tercapai. Mungkin juga kondisi Bu, ini karena grogi tadi ya, mungkin dia terlewatkan gitu. Tidak Oke, sesuai dengan harapan. namanya kita dalam tahap pembelajaran. proses, iya, apa sih? 85% itu kalau sudah rankingnya sudah baik lah gitu ya. Ke arah baik. Diferensiasinya gimana ya? Diferensiasi saya rasa cukup tercover gitu. Ada konten, ada produknya, kemudian KSE di emosi, ke anak-anak juga di situ ada interaksi ya, mereka bisa menjawab apa yang saya tanyakan, kemudian direfleksi juga beberapa siswa itu bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Diferensiasi kemarin proses dan konten produk kemarin produknya gimana? Produknya ke anak-anak, saya rasa mereka bisa dari materi melalui lembar kerja, kemudian melalui video. Oke, jadi itu diposisikan pengumpulan yang mungkin Iya. Ya baiklah Bu Selvi, jadi saya sudah mendapat informasi bagaimana rasa, kemudian hal apa saja yang Bu Selvi secara pribadi itu bisa menelaah proses pembelajarannya. Baiklah Bu Selvi, tadi saya sudah mendengar ya bagaimana rasanya. Baiklah, saya akan membacakan, mohon maaf, saya mohon izin akan memberi hasil observasi yang saya lakukan kemarin dengan proses pembelajaran yang Bu Selvi lakukan. Dan mohon maaf, ini bukan bersifatnya menilai, karena tadi Bu Selvi sudah menjelaskan tentang hal-hal apa yang sudah ada dan berapa persentase pelaksanaannya. Mudah-mudahan ini cukup sinkron dengan hasil data yang saya ambil. Prinsipnya kembali bukan prinsip menilai dan berasumsi, tapi ini keberadaannya nyata dengan apa yang Ibu Selvi rasakan mungkin ini dan saya lihat. Oke, langsung saja benar tadi Bu Selvi menceritakan kalau dari segi aspek sosial emosional kan kemarin ada mengenal diri sendiri, komunikasi efektif, kerjasama tim dan pemecahan masalah. Nah, sesuai catatan pengamatan saya itu memang di sini diawali dengan berdoa kemarin ya. Diawali berdoa, kemudian menanyakan kabar siswa sehingga terlihat akrab sekali Bu Selvi kemarin dengan anak-anak. Kemudian kelihatan anak sih di awal sudah menyenangkan, enjoy. Jadi target Bu Selvi kan teori pendekatan sesuai pra observasi yang lalu itu sudah nampak. Kemudian memperhatikan kesiapan siswa sebelum belajar. Jadi dengan sedikit-sedikit dengan obrolan kecil-kecil itu sudah melihat anak, oh iya, anak ini sudah siap, yang ini belum. Jadi terkonsentrasi. Lalu di sini Ibu juga saya lihat dan rasakan bisa membangun komunikasi dua arah ya secara terbuka dengan siswa. Nah, itu nampak juga dari proses pembelajaran. Kemudian model pembelajaran discovery learning yang saya amati kemarin memang sudah terlihat dari tahapan stimulasi, problem statement, kemudian data collection, processing, dan verifikasi setelah generalisasi. Walaupun tadi kata jangkauan Ibu 85% ya. Ya, itu namanya suatu perjalanan. Kadang kita dalam prosesnya itu untuk menggapai 100% itu memang ada tahapan. Nah, di sini hasil pengamatan saya di awal stimulasinya udah memberikan motivasi siswa sih terhadap materi dengan melihat video dari YouTube ya kemarin ya, melalui gadget yang dimiliki siswa. Nah, itu stimulusnya sudah saya lihat. Hanya tadi Bu Selvi sudah menceritakan hal-hal yang
ditemukan secara pribadi ya. Kemudian di sini siswa juga ada yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil seiring dia melihat video. Kemudian di tahapan untuk data collection dan processing kelihatan LKPD-nya tersebar, terarah kemarin. Kemudian siswa juga diarahkan Bu Selvi mengumpulkan informasi dari berbagai media. Kalau saya lihat kemarinnya dari observasi itu ada anak yang dari buku, kemudian ada yang dari internet. Nah itu udah data processingnya. Kemudian ada diskusi dengan kawan, itu suatu tahapan kecil data processing yang mungkin nanti digeneralisasi lah mungkin ya Bu Selvi yang kemarin kita sama-sama melihat bagaimana anak menyimpulkan pertanyaan, hasil pertanyaan. Pembelajaran referensi itu sudah dampak gitu loh dari pemberian kebebasan kepada siswa untuk eksplorasi materi sesuai dengan yang diinginkan. Saya lihat itu udah diferensiasi konten dan prosesnya apa gitu. Dan saya persuade sekali dengan Bu Selvi kemarin itu, kayaknya saya sudah bisa melihat Bu Selvi di titik-titik tertentu kayaknya anak itu dideketin gitu. Nah iya, itu sudah masuk ke diferensiasi ya kalau salah ya prosesnya. Karena di awal, di percakapan awal kita mengatakan Bu Selvi merupakan pendekatan kepada anak dalam proses yang mana cepat melambat. Ternyata itu terrealisasi pada saat itu muncul sekali kelihatan nih, karena geseran berdirinya tuh tidak satu tempat ya kemarin Bu Selvi saya lihat interaktif juga dengan siswa. Media pembelajaran video ya saya melihat kemarin anak-anak mengikutinya juga, walaupun ya namanya tadi Bu Selvi sudah melihat mungkin ya namanya kita ke siswa dengan usia segitu dia mungkin ada godaan-godaan kecil lah gitu. Sangat dikhawatirkan. Ya. Kemudian LKPD yang dibagikan itu sudah sesuai dan siswa diperintahkan bekerja sama dengan rekan sebangku ya untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dari lembar kerjanya. Jadi itu Bu sebenarnya itu catatan pengamatan saya. Nah dari apa obrolan kita dari awal tadi, bagaimana rasa ibu, kemudian apa yang sudah ibu lakukan, kemudian sampai bisa ibu oh iya ketercapaian 85% dengan data-data. Nah kira-kira nanti ada proses pengembangan diri yang mau ibu lakukan atau proses berdasarkan proses itu yang dilakukan untuk bisa mencapai kompetensi yang ibu inginkan. Mungkin saya rasa lebih penekanan ke media mengajar tadi, media ya, penyampaian video. Kemarin kebetulan hanya satu saya tampilkan. Mungkin kedepannya itu lebih diperbanyak lagi. Kemudian juga penyampaiannya tidak melalui HP saja, juga ditampilkan melalui fokus. Jadi keluasan medianya ya teman-teman. Kemudian kalau secara pribadi Bu Selvi sendiri setelah menelaah observasi bersama-sama tadi, kira-kira ada nggak titik-titik pengembangan diri dari ibu pribadi yang mau ibu lakukan setelah ini untuk masa depan? Apa ya? Lebih ke pembelajaran ya. Bagaimana menciptakan pembelajaran itu lebih bermakna pada siswa. Jadi pada akhirnya nanti ketika di penilaian itu lebih enak melakukan penilaian. Jadi proses untuk mengetahui pembelajaran bermakna ini mungkin ada tahap-tahapan yang akan bisa dilakukan semacam diadakan post-test ya dari setiap setelah mengadakan kegiatan pembelajaran. Jadi ke arah siswanya akan mengadakan post-test. Ya, mengenai materi yang sudah diajarkan. Kemudian tercapai. Iya, tercapai kompetensi. Kalau secara pribadi, adakah kegiatan-kegiatan yang di masa depan yang ingin ibu lakukan untuk pengembangan diri ibu sendiri untuk menciptakan proses pembelajaran bermakna? Kegiatan lebih ke project kali itu ya Bu? Project ya? Project ke anak. Project ke anak. Kalau ke ibu sendiri ada nggak rencana untuk mengembangkan diri
potensinya. Mungkin lebih ke memperbanyak referensi. Oh, referensi ya. Kemudian lebih aktif lagi mengikuti misalnya kegiatan seminar seperti itu, Ya, pengembangan Pak, diri. pengembangan diri di seminar, kemudian referensi ya banyak di gitu media ya. ajar, materi ajar. Ya, mungkin kira-kira waktu yang dibutuhkan dan ibu mau memulainya itu kapan tuh kira-kira proses-proses? Mungkin direncanakan gitu ya, tidak dalam jangka waktu sedekat ini, yang mungkin akan di semester berikutnya. Oke, jadi bisa saya catat di sini ternyata pengembangan diri yang ibu lakukan itu adalah pengembangan diri dalam suatu proses di pembelajaran, karena tadi telaah seperti ini yang belum tercapai, kemudian ibu merancang ada nanti saya akan mengadakan post-test, otomatis itu kan nanti dilakukan di pelajaran berikutnya ya Bu, atau mungkin di tahapan pembelajaran selanjutnya di semester depan atau beberapa bulan depan. Kemudian tadi ada pelajaran bermaknanya juga, saya lihat ibu mau ini ya apa project ya, kayaknya ya bagus sih pembelajaran project ya Bu ya. Jadi mungkin di pembelajaran project inilah nanti ibu berupaya mengadakan proses referensi dari banyak perkayaan. Jadi mengikuti seminar mungkin ya Bu ya. Oke, demikian saja Bu pas obrolan kita pada pasca observasi ini. Ada beberapa hal yang tercatat, semoga dari percakapan ini tadi sesuai dengan tujuan awal kita, ibu ingin meningkatkan potensi diri kan. Kalau saya lihat kemudian ya mengevaluasi diri sendiri itu hal yang sangat penting dibandingkan kalau orang lain yang memberitahu, karena kadang bahasanya akan berbeda. Kalau kita menyadari sendiri, insya Allah ibu fightingnya lebih bagus dan lebih semangat, karena tadi di awal maunya semangat. Oke, terima kasih atas obrolan kita pagi ini ya, setelah observasi, kemudian observasi setelah pasca observasi ini. Semoga kita mendapat hal-hal yang baik dalam pembelajaran ini. Ya, terima kasih. Sama-sama.